Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isbul Waton dengan NIM C1C020047. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan pada mata kuliah metodologi penelitian, yaitu mengenai submateri tentang skala pengukuran dan pengukuran variabel. Langsung saja ke slide yang pertama, yaitu satu, pengertian dari skala pengukuran. Skala pengukuran adalah seperangkat kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Sebagai contoh, misalnya timbangan emas sebagai instrumen untuk mengukur berat emas dibuat dengan skala mg dan akan menghasilkan data kuantitatif berat emas dalam satuan mg. Bila digunakan untuk mengukur meteran sebagai instrumen untuk mengukur panjang dibuat dengan skala mm dan akan menghasilkan data kuantitatif panjang dengan satuan mm. Kemudian adapun aturan pemetaan yang mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama adalah 1. Indikasi. Bilangan-bilangan digunakan untuk mengkelompokkan atau memilah tanggapan tidak teratur. Yang kedua, urutan. Bilangan diurutkan 1 bilangan lebih dari kurang, lebih dari sama dengan bilangan lainnya. Yang ketiga, jarak. Perbedaan antara bilangan-bilangan yang diurutkan. Perbedaan antara pasangan bilangan adalah lebih dari kurang dari atau sama dengan perbedaan antara pasangan bilangan yang lain. Yang keempat adalah asal mula. Barisan bilangan mempunyai asal mula yang unik yang diidentifikasikan oleh bilangan 0. Ini merupakan titik 0 yang mutlak dan berarti. Yang kedua adalah slide yang kedua, yaitu jenis-jenis skala. Yaitu jenis-jenis skala dibedakan menjadi 3, yaitu ada skala nominal, skala ordinal, dan skala interval, serta skala rasio. Kemudian langsung ke 1, yaitu skala nominal. Skala pengukuran nominal digunakan untuk mengklasifikasi jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan area geografis. Dalam mengidentifikasikan hal-hal yang digunakan angka sebagai simbol, apabila kita menggunakan skala pengukuran nominal, maka statistik non-parametrik digunakan untuk menganalisis datanya. Hasil analisis dipresentasikan dalam bentuk persentase. Sebagai contoh, kita mengklasifikasikan jenis variabel jenis kelamin menjadi berikut, yaitu laki-laki kita beri simbol 1 dan wanita kita beri angka 2. Yang kedua adalah skala ordinal. Skala pengukuran ordinal memberikan informasi tentang jumlah relatif karakteristik berbeda yang dimiliki oleh objek atau individu tertentu. Contohnya, jawaban pertanyaan berupa peringkat. Misalnya sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju dapat diberi simbol dengan angka 1, 2, 3 dan 3, 4 dan 5. Angka-angka ini hanya merupakan simbol peringkat, tidak mengimplementasikan jumlah. Misalnya dalam pertanyaan apakah saudara setuju tentang aborsi, bisa jadi jawabannya sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, atau sangat setuju. Yang ketiga adalah skala interval. Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh nominal dan ordinal dengan ditambah karakteristik lain, yaitu berupa adanya interval yang tetap. Contoh jawaban pertanyaan menyangkut frekuensi dalam pertanyaan, misalnya berapa kali Anda melakukan kunjungan ke Jakarta dalam 1 bulan? Jawabannya 1 kali, 3 kali, dan 5 kali. Maka angka 1, 3, dan 5 merupakan angka sebenarnya dengan menggunakan interval. Yang keempat adalah skala rasio. Skala penggunaan rasio mempunyai semua karakteristik yang dipunyai oleh skala nominal, ordinal, dan interval, dengan kelebihan skala ini mempunyai nilai 0 atau empiris absolut. Contohnya seperti berat Sari 35 kg sedangkan berat Maya 70 kg. Maka berat Sari dibandingkan dengan berat Maya sama dengan 1/2. Misalnya dalam pertanyaan berapa berat Anda sebelum dan sesudah makan obat diet tersebut, jawabannya berupa angka sebenarnya berat sebelum minum obat 70 kg dan berat sesudah minum obat
obat 60 kilo. Kemudian ada pun selanjutnya yaitu skala pengukuran sikap. Berbagai skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian administratif, pendidikan dan sosial antara lain seperti skala Rayleigh, skala Goodman, skala Scan dan semantik diferensial. Keempat jenis skala tersebut jika digunakan dalam pengukuran dan mendapatkan data interval atau rasio. Hal ini akan tergantung pada bidang yang akan diukur. Yang pertama adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah diterapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut dengan variabel peneliti. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang digunakan skala Rayleigh mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang berupa kata-kata antara lain. Kemudian slide selanjutnya yaitu skala Goodman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas yaitu ya, tidak, benar, salah, pernah, tidak pernah, positif, negatif, dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi dua relatif. Kalau pada skala Rayleigh terdapat 3, 4, 5, 6, 7 interval dan kata sangat setuju sampai sangat tidak setuju, maka pada skala Goodman hanya ada 2 interval yaitu setuju atau tidak setuju. Penelitian menggunakan skala Goodman dilakukan bila ingin mendapatkan jumlah yang tegas terhadap suatu permasalahan yang dipertanyakan. Kemudian skala Goodman selain dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dapat dibuat dalam bentuk checklist. Jawaban dapat berupa skor tinggi 1 dan terendah 0. Misalnya untuk jawaban setuju diberi skor 1 dan tidak setuju diberi skor 0. Analisis dilakukan seperti skala Likert. Pernyataan yang berkenaan dengan fakta benda bukan termasuk dalam skala pengukuran interval kotonim. Contohnya adalah, apakah sekolah Anda dekat dengan jam protokol? Ada 2 jawabannya. Yang pertama A, iya, dan B, tidak. Kemudian ada semantik diferensial. Skala pengukuran yang berbentuk semantik diferensial dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawaban sangat positifnya terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap karakteristik tertentu yang mempunyai oleh seseorang. Adapun slide selanjutnya yaitu adalah rating skala. Dari tiga skala pengukuran seperti yang telah dikemukakan, data yang diperoleh semuanya adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan, tetapi dengan rating scan data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Responden menjawab senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, pernah tidak pernah adalah merupakan jawaban kualitatif. Dalam skala model rating scan, responden tidak akan menjawab salah satu jawaban kualitatif yang telah disediakan, tetapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang disediakan. Oleh karena itu, rating scale ini lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja, tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya seperti skala untuk mengukur status ekonomi, sosial, kelembagaan pengetahuan, kemampuan, proses kegiatan, dan lain-lain. Hal penting bagi penyusun instrumen dengan rating scale adalah harus dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban pada setiap item instrumen. Orang tertentu memilih jawaban angka 2, tetapi angka 2 orang lebih tertentu belum tentu sama maknanya dengan orang lain yang juga memilih jawaban dengan angka 2.
Adapun yang selanjutnya itu pengertian variabel. Pengertian variabel adalah sifat yang akan diukur atau diamati yang menilainya bervariasi antara satu objek dengan objek lainnya. Contohnya, intelijen, prestasi belajar, warna, minat beli, promosi, dan volume penjualan. Adapun slide selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis variabel. Jenis-jenis variabel secara pribadi di dalam slide ini terbagi menjadi 5, yaitu variabel bebas, variabel tergantung, variabel moderat, variabel kontrol, dan variabel perantara. Yang pertama adalah satu variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel stimulus atau variabel yang mempunyai variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang variabelnya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti. Pada contoh di atas, warna adalah variabel bebas yang dapat dimanipulasi dan dilihat pengaruhnya terhadap minat beli. Misalnya, apakah warna merah sepeda motor dapat menimbulkan minat beli konsumen terhadap sepeda motor tersebut. Kemudian ada variabel tergantung. Variabel tergantung adalah variabel yang memberikan reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variabel bebas. Variabel tergantung adalah variabel yang variabelnya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Pada contoh pengaruh warna terhadap minat beli sepeda motor, maka variabel tergantung ialah minat beli. Seberapa berat pengaruh warna merah terhadap minat beli konsumen terhadap sepeda motor tersebut. Untuk meyakinkan pengaruh variabel bebas warna merah terhadap minat maka warna merah dapat diganti dengan warna biru. Jika besaran pengaruh berbeda, maka manipulasi terhadap variabel bebas membuktikan adanya hubungan antara variabel bebas warna dan minat konsumen. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Pada umumnya orang melakukan penelitian dengan menggunakan lebih dari satu variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung. Kedua variabel tersebut kemudian dicari hubungannya. Kemudian ada yang namanya variabel moderat. Variabel moderat adalah variabel yang bebas keduanya yang sengaja dipilih oleh peneliti untuk menentukan apakah kehadirannya berpengaruh terhadap hubungan antara variabel bebas pertama dan variabel tergantung. Variabel moderat merupakan variabelnya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Pada kasus adanya hubungan antara warna sepeda motor dengan minat beli, peneliti memilih variabel moderat ialah harga. Dengan dimaksudnya variabel moderat harga, peneliti ingin mengetahui apakah besaran hubungan kedua variabel tersebut berubah. Jika berubah maka keberadaan variabel moderat berperan, sedangkan jika tidak berubah maka variabel moderat tidak mempengaruhi hubungan kedua variabel yang diteliti. Kemudian slide selanjutnya yaitu variabel kontrol. Dalam peneliti selalu berusaha menghilangkan atau menetralkan pengaruh yang dapat mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Suatu variabel yang pengaruhnya akan dihilangkan disebut variabel kontrol. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang variabelnya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya. Jika dikontrol, variabel tersebut akan mempunyai gejala yang sedang dikaji. Kemudian ada variabel perantara. Variabel tersebut bersifat hipotetikal, artinya secara konkret pengaruhnya tidak kelihatan, tetapi secara teoritis dapat mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan tergantung yang sedang diteliti. Oleh karena itu, variabel perantara didefinisikan sebagai variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan variabel yang sedang diteliti, tetapi tidak dapat diukur dan dimanipulasi. Pengaruhnya harus disimpulkan dari pengaruh variabel bebas dan variabel moderat terhadap gejala yang sedang diteliti. Baiklah, itulah penyampaian materi saya mengenai tentang skala pengukuran dan skala pengukuran dan pengukuran variabel. Jika terdapat kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe dan like channel saya, silahkan subscribe dan like channel saya, karena subscribe Anda membantu saya untuk semakin lebih giat untuk mengupload video, terutama video tugas terkait mata kuliah metodologi penelitian.
Sekian video dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.